melihat drama tadi, itu adalah cuplikan tentang kehidupan kita, bukan? Apa yang kita saksikan tadi, mungkin kita ketawa, ya. Mungkin kita juga terlarut di dalamnya, itu yang kita hadapi. Permasalahan, pengalaman, itu yang kita lalui bersama dalam hidup ini. Bahwa menjadi murid Kristus tidak selalu lancar, tidak selalu aman perjalanan yang dilalui. Tidak selalu ada kehidupan yang baik-baik saja. Terkadang kita mengalami lika-liku kehidupan, kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan. Saudara, hal-hal tersebut tidak bisa kita hindari, bukan? Kita coba cari solusi, kita coba cari di sini, cari di situ solusinya, mungkin tidak dapat. Dan kita terpuruk di dalamnya. Ini yang perlu kita ketahui. Ketika masalah datang, ketika pergumulan hidup kita datang, bagaimana kita mencari jalan yang tepat? Bagaimana kita tidak terpuruk di dalamnya? Dan pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi dan menang atas pergumulan ini? Ini menjadi satu pertanyaan yang tidak asing bagi kita. Bagaimana kuasa kemenangan Kristus itu memberi kemenangan bagi kita, sehingga kita bisa merayakan hidup yang dimenangkan oleh Kristus ini. Mari pada sore hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita merayakan hidup sekalipun ada masalah yang kita hadapi, ada pergumulan yang tidak mudah untuk kita lalui, dan bagaimana kita melihat kebenaran Injil Kristus yang boleh memberikan kita kemenangan. Itulah yang dapat kita rayakan dalam hidup ini. Mari kita membuka surat 1 Korintus pasal 15. Kita membaca di ayat 54 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ini yang mau saya katakan, bahwa sesungguhnya hidup di dalam Kristus adalah kehidupan yang patut dan pantas kita rayakan. Saudara, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang pantas untuk kita rayakan. Jawabannya tidak lain tidak bukan karena Kristus hidup dan Dia bangkit dan memberi kemenangan bagi kita. Kita bisa dapati hal ini di dalam kehidupan para rasul, Bapak Saudara. Para rasul dan gereja mula-mula, bagaimana mereka membawa satu berita sukacita tentang kebangkitan Kristus yang membawa kehidupan dan kemenangan bagi mereka. Kita ingat ada Maria Magdalena yang menyangka bahwa mayat Yesus telah dicuri. Tapi Yesus berkata kepadanya bahwa dia hidup, dia telah bangkit. Maria Magdalena pergi memberitahukan kepada Petrus. Demikian juga dengan Petrus dan rasul-rasul yang lain, membawa satu berita sukacita. Saudara, perlu kita ketahui, di zaman rasul atau gereja mula-mula, berita kebangkitan Kristus itu adalah berita yang viral pada waktu itu. Di mana setiap orang membicarakan hal itu, bahwa Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu bangkit. Itu viral. Dan pemberitaan gereja mula-mula menekankan hal ini tentang kebangkitan Kristus. Seorang teolog perjanjian baru, George Eldon Ladd, dia mengatakan
bahwa kekristenan yang mula-mula itu bukan sekedar ajaran baru tentang Allah atau pandangan teologis baru tentang keselamatan, tetapi tentang penyuguhan peristiwa luar biasa dan karya agung Allah, yaitu kebangkitan Kristus dari kematian. Ya, saudara, sebelum Yesus bangkit, kita tahu bahwa murid-murid hidup di dalam kesuraman dan ketakutan. Bahkan mereka kembali dalam kehidupan lamanya, bekerja sebagai nelayan. Ya. Tampaknya tidak ada harapan lagi. Karena mereka sudah mengorbankan segala-galanya untuk mengikut Yesus, tapi nyatanya Yesus mati di salib. Saudara perhatikan, ini tidak mudah. Bagi kita hari ini melihat Yesus bangkit oke, tetapi bagi pengalaman murid-murid Kristus itu tidak mudah. Mengapa? Karena mereka sudah mengorbankan segalanya untuk mengikut Yesus. Tapi apa yang dapat? Kayaknya mereka kehilangan arah. Tidak ada lagi seorang guru yang akan menuntun mereka. Mati tersalib. Bahkan di dalam konsep Mesias yang mereka ketahui adalah seorang raja. Mesias itu mati adalah hal yang ganjil. Mesias mati terasa ganjil. Karena Mesias adalah raja yang harus memerintah, bukannya mati disalib seperti penjahat. Tetapi ketika peristiwa kebangkitan Yesus, kita tahu, inilah yang membuat rasul-rasul gereja mula-mula bersuka cita, pergi memberitakan berita kebangkitan Kristus, merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus mengubah segalanya. Mereka pergi dengan semangat mengumandangkan satu berita baru bahwa Yesus telah bangkit. Saudara perhatikan khotbah Petrus. Khotbah Petrus menekankan tentang apa? Tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Pada hari Pentakosta 3.000 orang mendengar, kira-kira 3.000 orang mendengarkan khotbah Petrus. Dan Petrus katakan Yesus bangkit. Dan inilah menjadi satu fakta bahwa Petrus mengajak bangsa Israel untuk bertobat, menerima pengampunan daripada Allah dan dibaptis dalam nama Yesus. Berdasarkan apa? Fakta bahwa Yesus telah bangkit. Saudara, persekutuan gereja mula-mula bukan hanya mengatur memerintah, melainkan mereka menyaksikan kebangkitan Kristus. Ini yang perlu kita pelajari. Saudara, di tengah tantangan zaman banyak orang meragukan, banyak karya-karya ilmiah meragukan kebangkitan Yesus. Apakah kita tetap siap untuk memberitahukan dalam satu fakta yang jelas bahwa Yesus itu telah bangkit? Saudara, ini yang perlu kita rayakan. Bahwa pemberitaan kebangkitan Kristus itu menjadi satu inti pemberitaan gereja mula-mula. Rasul-rasul begitu bersemangat untuk memberitakan bahwa Yesus itu telah bangkit. Demikian pula kita melihat Paulus. Paulus juga memberikan satu pemberitaan yang senada dengan apa yang diberitakan oleh orang Kristen mula-mula. Yang tidak lain tidak bukan tentang kemenangan Kristus yang dirayakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, satu pasal di pasal 15 surat 1 Korintus. Paulus menuliskan panjang lebar tentang kebangkitan. Khususnya kebangkitan Kristus. Notabene orang-orang Korintus tidak percaya pada kebangkitan. Orang-orang Korintus tidak percaya. Karena bagi mereka tubuh ini fana. Jiwa yang bernilai. Yang material ini dianggap jahat dan tidak bernilai. Sedangkan yang non material seperti jiwa, yang roh itu dipandang baik, sempurna. Tubuh dinilai dengan negatif. Tetapi jiwa itu dinilai positif. Sehingga Paulus mengatakan bahwa ada kebangkitan. Dan Kristus bangkit. Kita melihat saudara, di dalam pemberitaan Paulus ini jelas ada bicara tentang kemenangan yang dirayakan dalam kehidupan orang percaya. Kemenangan yang dirayakan oleh orang percaya. Kita melihat dalam 1 Korintus 15, Paulus menyebut dengan satu kata yaitu Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah berita tentang kematian Kristus karena dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan. Kristus yang dikuburkan kemudian dibangkitkan. Dan Paulus katakan, ini satu hal yang penting baginya. Dia terima. Bukan saja menampakkan diri kepada Petrus, Paulus katakan,
kepada 12 orang murid, lebih daripada 500 orang. Dan Paulus katakan paling akhir, Kristus menampakkan diri bagi dirinya. Paulus katakan ini adalah kebangkitan Kristus adalah menjadi satu buah sulung bagi kebangkitan kita. Saudara, kita perhatikan, saya ingin mengajak kita untuk melihat nanti sampai di ayat ke-54-55. Bapak saudara, orang-orang Palestina mengerti konsep buah sulung. Panen pertama dari seluruh tuaian itu disebut dengan buah sulung. Buah sulung bukanlah panen itu sendiri, namun lebih cenderung diartikan dengan satu janji datangnya satu panen yang besar. Kalau orang-orang Jambi pasti tahu ya, sawit itu buah pasir. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Buah sulung itu. Kristus adalah buah sulung kebangkitan kita. Dan kita melihat Paulus memberitakan tentang kebangkitan tubuh. Tubuh ini bangkit. Kebangkitan orang-orang mati. Ada satu peristiwa yang akan terjadi nanti, kata Paulus. Di mana ketika Kristus datang akan terjadi kebangkitan ini. Kebangkitan ini bukan menyatakan kembali kepada suatu mayat, bukan. Bukan pemulihan kehidupan jasmani yang mati, tetapi lebih daripada itu. Kebangkitan tubuh adalah tentang suatu tatanan hidup baru di dalam waktu dan ruang, dibangkitkan dengan tubuh yang baru untuk masuk di dalam kekekalan. Dan kita melihat satu bagian penting ini, ya saudara. Ya, ketika Paulus bicara tentang karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ketika yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman yang tertulis, kematian sudah ditelan dalam kemenangan. Saudara, ini yang perlu kita tangkap dalam kalimat Paulus ini. Kematian sudah ditelan di dalam kemenangan. Saudara terkasih Tuhan, kebenaran-kebenaran inilah yang menjadikan kita dapat merayakan kebangkitan Kristus, bukan? Yang dapat kita rayakan dalam kehidupan kita, bahwa kita percaya kepada Allah yang hidup. Allah yang memberikan kehidupan bagi kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Upah dosa bukan hanya ditanggung, tetapi sekaligus dikalahkan oleh Kristus melalui kematiannya. Saudara, ini satu fakta, bahwa Kristus telah bangkit bukan hanya menyatakan tentang kealahan Kristus secara teologis, melainkan menyiratkan tentang realitas kemenangan Kristus. Bahwa tidak ada seorang manusia pun, dimanapun, yang dapat menang atas maut dan kuasa dosa. Saudara, sebenarnya semua orang, saya dan saudara, menghadapi dua persoalan utama yang dikatakan oleh Paulus, yaitu kematian atau maut dan kejahatan dosa. Bukan hanya dua hal ini tidak dapat terkalahkan, tetapi dua hal ini saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Paulus katakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Saudara, apa yang di dalam pikiran Bapak saudara ketika saya katakan maut? Ketika kita berbuat dosa, upahnya adalah maut. Terkadang kita terlalu menganggap enteng kata maut ini. Karena apa? Karena kita pikir ada hukum tabur tuai, ya, bahwa saya tabur ini, saya akan menuai ini. Bapak saudara, lebih daripada itu. Ketika kita berbuat dosa, lebih daripada tabur tuai. Kita berpikir bahwa ada satu pembalasan yang akan kita terima, yaitu penghukuman. Lebih daripada itu, yaitu maut itu sendiri, Pak Saudara. Itu sebabnya di ayat 56, Paulus menyatakan, sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Saya ingin kita perhatikan dengan cepat dua hal ini. Pertama, Paulus bicara tentang dosa. Ya, dosa kita tahu saat ini, dan kita sedang mengalami kehidupan yang berdosa, dunia yang tercemar dalam dosa, bukan saat ini? Kita tahu itu, dan kita alami dan menjadi pengalaman kita bahwa dosa merajalela dalam kehidupan manusia dengan kejahatan yang besar dan kejam. Ya kan, saudara, kalau kita bicara dosa, kejahatan, bukan sesuatu yang enteng-enteng saja, tetapi tentang sesuatu yang jahat, yang kejam, yang besar. Dan kita tahu bukan hanya itu saja, mengakibatkan kematian rohani maupun kematian jasmani.
yang sejak dahulu kala, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu berkuasa pada manusia. Sampai saat ini, bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Tidak ada manusia yang dapat menyelesaikannya. Bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Kita tahu Allah yang menjadi manusia melakukan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Mengeluarkan kita dari kematian itu, baik rohani maupun jasmani. Saudara terkasih Tuhan, ketika Yesus bangkit, Paulus katakan bahwa kuasa maut itu telah dikalahkan. Upah dosa yang adalah maut itu telah dikalahkan. Saya ingin kita memperhatikan ayat 54b, 55. Saudara, maut itu telah ditelan oleh kemenangan. Maut itu telah ditelan oleh kemenangan, saudara. Kita perhatikan, ketika Paulus mengatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, itu adalah kutipan dari dua kitab perjanjian lama. Yaitu Yesaya pasal 25 ayat 8, kemudian Hosea pasal 13 ayat 14. Saudara, kita lihat, saya ada memberikan tanda hitam. Kira-kira Paulus merangkum dua ayat itu menjadi satu. Ya. Paulus merangkum dan mengambil intinya dari dua ayat itu, dirangkum menjadi satu dengan satu perkataan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Saudara, dua bagian firman Tuhan ini, Paulus bukan hanya mengambilnya, mengutipnya, merangkumnya, mengambil intinya, tetapi kita lihat, Paulus juga menafsirkan ayat firman Tuhan ini dalam satu pandangan yang baru, di dalam pandangan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itu yang Paulus katakan. Umat Israel pantas dibinasakan. Dalam Hosea pasal 13 ayat 14 mengatakan, kematian itu menjadi alat hukuman di tangan Tuhan. Tapi puji Tuhan, kemarahan Allah ini diredakan oleh belas kasihannya sendiri. Keadilannya ditiadakan, hanya dikalahkan oleh kebaikannya. Dan dia akan meniadakan kematian yang seharusnya ditimpakan pada umatnya. Di sini kita melihat Allah menyediakan kelepasan ini dengan cara apa? Sengat maut, yaitu dosa itu telah dikalahkan. Kedua, Paulus mengatakan ada kuasa dosa. Saudara, dosa dan kuasa dosa dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ya. Dosa sesuatu yang kita lakukan, tetapi dalam dosa ini, Paulus katakan ada kuasa yang mengikat kita. Sadarkah Bapak Saudara, saya dan saudara ini menjadi tawanan dosa. Kita menjadi tawanan dosa. Ada kekuatan yang mengikat hidup kita. Saudara, natur yang berdosa, godaan yang hebat dalam dunia ini, membuat kita menjadi tawanan dosa. Dan mengakibatkan apa? Kita takluk kepada kematian atau maut itu tadi. Paulus katakan di dalam surat Roma, beberapa bagian. Melalui dosa maut berkuasa atas umat manusia. Karena upah dosa adalah maut, semua orang berada di bawah murka Allah. Dan Paulus katakan, kuasa dosa itu bagi orang Yahudi, itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum yang diberikan bagi orang Yahudi. Tetapi melalui hukum Taurat, orang-orang bisa melihat dosa itu. Dan kita tidak bisa berdalih ketika ada hukum Taurat diberikan. Paulus katakan kepada orang Yahudi, tidak berdalih akan dosa itu. Dan hukum Taurat itu adalah kuasa yang mengikat. Sama halnya dengan kehidupan kita yang diikat oleh dosa. Saudara, kita tahu dosa bukan? Mengapa kita masih lakukan? Mengapa kita Senin Kamis doa minta pengampunan, jatuh dalam dosa lagi? Tuhan, saya ingin berubah. Tuhan, saya tidak ingin lakukan lagi. Saya tahu ini nggak benar. Saudara, kalau kita boleh jujur, setiap kita tahu dosa bukan? Kita tahu itu nggak benar, tapi kita lakukan. Ini namanya kuasa dosa yang menawan kita, yang membelenggu kita. Saudara terkasih Tuhan, Paulus katakan, kebangkitan Kristus telah melepaskan kita daripada kuasa dosa itu. Yang selama ini kita menjadi tawanan dosa.
Anak-anak muda, betapa banyak kita yang jatuh bangun di dalam hal-hal pornografi. Bagi kita yang dalam dunia kerja, betapa banyak kita tahu bahwa ini bisnis tidak legal, ilegal. Kita terus lakukan. Inilah kita, inilah kita. Ingat, dosa dan kuasa dosa itu adalah satu sengat maut yang membawa kita kepada kebinasaan. Bagaimana kita dapat melepaskan diri dan memperoleh kemenangan? Dengan seruan kemenangan, Paulus katakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu?" Saudara, inilah seruan Paulus. Seruan ini adalah seruan kemenangan, seruan yang dirayakan, kemenangan yang dirayakan. Karena jelas Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut. Ketika Kristus bangkit mengalahkan maut, Paulus dengan berani berseru. Seruan kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Perhatikan saudara. Ketika Paulus berbicara tentang hal ini, dia mengibaratkan maut itu memiliki sengat. Dia memakai satu metafora dunia binatang yang berbisa dan beracun. Yang menggambarkan dosa dan kuasa dosa itu adalah sengat itu, gigitan itu, sengatan yang sangat fatal. Ketika kita disengat oleh binatang yang sangat mematikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, maut menyengat Yesus hingga mati. Namun kemudian Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Dengan lantang Paulus berseru dalam seruan kemenangan. Paulus mengejek saudara. Kalimat ini terkesan adalah kalimat mengejek maut. Maut yang kita takutkan, maut yang selama ini membelenggu kita, yang menawan kita. Ketika Yesus bangkit, perhatikan saudara. Paulus mengejek satu kalimat ejekan bahwa maut itu tidak berdaya lagi. Karena Kristus telah mempermalukan maut itu melalui kebangkitannya. Saudara terkasih Tuhan, pada hari penyaliban, kematian seolah-olah menjadi akhir segalanya. Waktu Yesus mati pada saat Jumat Agung yang kita kenang. Sebuah perjuangan akhir, sebuah perjuangan telah berakhir nampaknya. Bahkan memalukan, kalah sebagai pecundang tersalib. Namun kita lihat ketika Kristus bangkit, menjungkir balikan keadaan tersebut bukan? Sehingga dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Saudara, ini adalah satu kalimat tentang sebuah tantangan yang spektakuler. Sebuah tantangan yang spektakuler. Mengapa saudara? Di tengah hidup manusia yang dicengkram maut. Di tengah hidup kita yang dikekang oleh dengan banyak permasalahan. Penderitaan. Sakit penyakit. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Kita tiba-tiba divonis dokter. Sakit kanker. Stadium ini, stadium itu. Di tengah hubungan kayaknya suami istri ini mesra. Ya, tiba-tiba kita tahu bahwa sesungguhnya mereka hanya mesra di luar. Di dalamnya banyak relasi-relasi yang belum diperbaiki. Masalah-masalah dengan usia muda kita, ya, kita rasanya ingin menikahi dia, kemudian tiba-tiba diputusin. Masalah keuangan yang semakin memburuk, pekerjaan, studi, semua itu mengarahkan kita dengan masalah dosa dan kita dibelenggu oleh dosa. Pada akhirnya itu adalah satu kegelapan di dalam hidup kita. Tapi pada malam hari ini kita diperlihatkan dengan satu fakta. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Ini adalah satu seruan kemenangan yang kita rayakan. John Stott berkata, seruan kemenangan ini sangat menghina maut dengan menyamakan kematian kalajengking yang sudah diambil sengatnya. Ya saudara, jadi kalajengking yang punya bisa itu sudah diambil bisanya, dia nyengat kita tuh nggak apa-apa, hanya geli-geli aja. Kira-kira seperti itu saudara kalimat ini.
Ya, kalimat yang sangat menghina maut itu. Kenapa? Karena Kristus telah menang. Dan dikatakan seperti seorang yang menjajah, seorang penakluk yang begitu kejam, tetapi kuasanya telah dipatahkan. Seolah-olah demikian ketika Paulus mengatakan kalimat ini. Sebab itu, pada malam hari ini kita bisa menantang, hai maut, di manakah kemenanganmu? Kita bisa menantangnya. Memang selama ini maut terlihat kita dikalahkan olehnya. Masalah menghimpit kita, menekan kita. Kita berpikir dengan keras, rasanya ingin menyerah. Seperti drama tadi ya. Dia mau loncat di batang hari ya. Depresi. Kita begitu kalut. Kalau kita tidak berhati-hati di dalam kekalutan hidup kita, bisa saja kita berpikir ingin mengakhiri hidup ini. Sesungguhnya orang Kristen tidak harus demikian, saudara. Karena maut itu telah dikalahkan. Kemenangan sudah kita dapatkan. Di balik semua yang kita hadapi hari ini, saudara, percayalah, kemenangan itu telah diberikan bagi kita. Saudara terkasih Tuhan, oleh karena kuasa kebangkitan Kristus, apapun yang kita hadapi saat ini, kita akan tetap dapat melangkah ke depan. Ada sengatan maut, tetapi tidak akan mematikan kita lagi, karena Kristus telah mengalahkannya. Kemenangan itu telah diberikan pada kita. Ada sengatan maut itu, ada, tetapi tidak akan berpengaruh apa-apa lagi. Karena kita sudah menang bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Amin. Mari kita berani seperti Paulus berkata seperti ayat ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara terkasih Tuhan, inilah kemenangan yang perlu kita rayakan. Inilah yang harus kita bawa di dalam hidup kita. Karena ini adalah memberikan satu harapan bagi kita untuk melawan dosa, kelemahan dan permasalahan hidup kita. Di KU, di kebaktian Paskah tadi, contoh Christopher sudah menyampaikan hal ini. Bahwa kita harus menjadi hamba kebenaran. Kebangkitan Kristus menjadikan kita hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Betapa banyak kita frustasi dengan dosa. Kita kecanduan dengan dosa dalam hidup ini. Kita jatuh, dan jatuh lagi. Kita kayaknya tidak bisa melawan, kita lemah. Ada luka-luka yang kita rasakan. Tetapi ketika Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu, di manakah kemenanganmu? Tuhan mau lepaskan kita. Tuhan mau lepaskan kita. Saudara terkasih Tuhan, betapa banyak kita dalam keadaan demikian, bukan? Kita ingin melepaskan diri, ingin berubah. Tapi terulang lagi dan lagi dalam hidup kita. Pada malam hari ini ingatlah bahwa Kristus memberikan kemenangan dan memberikan kelepasan bagi kita. Ada satu harapan baru. Kita bukan menjadi hamba dosa. Ya, memang kita masih bisa jatuh, tapi kita bisa bangkit kembali untuk semakin baik. Karena apa? Karena Kristus telah memberikan kita kemenangan. Baik saudara, dua persoalan di atas, kejahatan dosa dan maut, sudah dibereskan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kematiannya memastikan bahwa hukuman dosa sudah ditanggung. Kebangkitannya memastikan bahwa upah dosa sudah dikalahkan. Persoalan terbesar umat manusia itu dosa sudah dibereskan melalui kematiannya. Ketakutan terbesar umat manusia itu kematian sudah dikalahkan melalui kebangkitannya. Saudara, bagaimana kita merayakan kemenangan ini? Bagaimana kita merayakan kemenangan ini? Sebagai orang percaya, bagaimana kita dapat merayakan kemenangan ini? Pertama, mari kita melihat bahwa kemenangan itu adalah kemenangan yang diagungkan. Kemenangan yang diagungkan. Perhatikan saudara ayat 57. Jikalau tadi ada seruan penghinaan kepada maut oleh Paulus, ayat 57 dikenal juga ada satu seruan. Tapi seruan kemenangan yang kedua kalinya yang dinyatakan oleh Paulus, bukan lagi seruan untuk menghina, tetapi ada satu seruan syukur kepada Tuhan. Beberapa hamba Tuhan mengatakan bahwa bagian ini adalah doksologi kepada Allah. Saudara, seperti di akhir kebaktian ya, kita menyanyikan doksologi. Puji Allah. Ya. Saudara terkasih Tuhan, ini ada satu doksologi kepada Allah.
Saudara, ketika Paulus berkata tetapi syukur kepada Allah, ini bukan sekedar kata-kata biasa. Ini adalah satu ungkapan yang luar biasa. Bukan hanya tentang kemenangan yang dilakukan Kristus bagi kita, tapi tentang ungkapan yang sedalam persoalan manusia yang telah dimenangkan Tuhan. Ungkapan syukur terhadap dalamnya persoalan manusia yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Kemenangan ini adalah oleh Allah di dalam Kristus Yesus yang diberikan kepada kita. Kita lihat Paulus berkata syukur kepada Allah. Satu pujian pengagungan bagi Allah. Bagi Allah saja yang dapat memberikan kita kemenangan. Saudara, kalau hari ini kita bisa menang, ingat, itu adalah kemenangan yang diberikan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, ini adalah satu pernyataan dari teologi menuju kepada doksologi. Dari teologi menuju pada doksologi. Saudara, bagi kita yang benar-benar menyukai teologi, pasti kita akan menjadi pemuji Allah yang bersemangat, yang merayakan kemenangan ini. Satu kalimat atau satu kata di sini dalam teks Yunani itu berbentuk partisip present. Kalau di LAI menerjemahkan telah memberikan, ya, tetapi syukur kepada Allah telah memberikan. Saudara, partisip ini adalah menyiratkan tentang satu kepastian. Kalau kita tahu kalau LAI seakan-akan bicara tentang sesuatu yang lampau, sesuatu yang sudah terjadi, ya, di mana Allah telah memberikan. Tapi kalau kita melihat di dalam partisip present ini menjelaskan tentang suatu kepastian. Ini bicara tentang bahwa memang kita belum mampu mengalahkan dosa. Kita masih mengalami kematian, kita masih mengalami banyak masalah. Namun kelak itu pasti akan berubah. Ini yang disebut dengan partisip present dalam kalimat ini, ya. Bahwa kemenangan mutlak yang pasti, yang mutlak itu sudah dituntaskan oleh Yesus Kristus. Yaitu, hai maut, di mana kesengatmu? Di manakah kemenanganmu? Itu yang Paulus katakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan. Ya, saudara, sesuatu yang pasti. Selain kepastian, partisip ini juga mengandung unsur kekinian. Bahwa kemenangan yang mutlak itu sudah dinikmati, sudah bisa kita rayakan mulai sekarang. Peperangan itu sudah usai. Kita hanya harus menyelesaikan beberapa pertempuran. Peperangan itu telah usai. Sudah dimenangkan oleh Kristus. Sudah dapat kita rasakan hari ini. Dosa tidak lagi berkuasa. Kematian tidak lagi menakutkan. Itulah sebabnya Paulus berkata, syukur kepada Allah. Ini adalah kemenangan yang kita rayakan, yang kita agungkan. Yang kedua adalah kemenangan yang dihidupi. Ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, Paulus bukan hanya berkata mengucap syukur saja cukup, tidak. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, ada respon yang diharapkan oleh Allah bagi kita. Tidak hanya masalah hati yang bersyukur, mulut yang mengucap syukur, tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah satu tindakan konkret. Perhatikan apa yang Paulus katakan di ayat 57-58. Khususnya ayat 58. Paulus katakan, oleh karena itu. Ini ada sebuah alasan yang Allah berikan bagi kita untuk kita hidupi. Paulus katakan yang pertama, kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Seakan-akan menasihatkan kita, memang masih banyak tantangan, masalah yang kita hadapi, ada dosa yang masih mungkin kita lakukan. Paulus katakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Bagaimana kita dapat berdiri teguh? Berdasarkan apa? Jawabannya adalah berdasarkan Injil Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan 1 Korintus pasal 1 ayat 6, Paulus katakan bahwa jemaat itu diteguhkan oleh Injil Kristus. Kemudian Paulus ulangi lagi di pasal 15 ayat 1, ayat 2 dan 3. Ya, bagaimana mereka bisa kokoh atas semuanya berdasarkan Injil Kristus. Karena Kristus telah mati bagi dosa, dikuburkan dan bangkit, itu adalah Injil. Dan kita tetap berpegang teguh pada Injil Kristus itu. Yang kedua, Paulus katakan, apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita bersekutu di dalam Tuhan, jerih payah kita tidaklah menjadi
sia-sia. Kebenaran bahwa kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan, persekutuan di dalam Tuhan, bahwa jerih payah kita tidak menjadi sia-sia. Bukan berdasarkan seberapa banyak pelayanan kita, saudara. Tetapi sesungguhnya kita harus tahu berdasarkan landasan apa kita melakukan pelayanan. Semua itu Paulus katakan tidak sia-sia. Karena apa? Kristus sudah bangkit. Hari ini jika kita bisa melayani, bukan seberapa banyak yang dapat kita kerjakan. Kadang kan kita jatuh dalam hal ini, oh saya sudah melayani ini, itu, ya, liturgis, singer, pemusik saya loh. Serba banyak yang saya lakukan. Saudara, harusnya kita berpikir berdasarkan apa kita bisa melayani. Tidak lain, tidak bukan. Berdasarkan Injil Kristus. Berdasarkan Injil Kristus yang mengatakan bahwa Kristus telah mati dan bangkit itu. Seperti yang dikatakan Paulus di ayat 2 dan 3. Saudara, itu tidak akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena Kristus telah bangkit. Apapun yang kita kerjakan, seringkali kan kita hanya ngutip di bagian akhir ya. Bahwa persekutuan dengan Tuhan, apa yang kita lakukan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia melayani Tuhan, tidak. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, apa yang kita lakukan sia-sia. Tapi karena Kristus bangkit, itu tidak menjadi sia-sia. Allah memastikan bahwa anugerahnya itu tidak sia-sia bagi kita. Saudara terkasih Tuhan, mari kita lihat bahwa sesuatu ini sudah dapat kita nikmati sekarang. Bahwa ketika kita bersekutu melayani Tuhan, kita tahu bahwa Yesus itu bangkit sehingga pelayanan kita tidak menjadi sia-sia. Untuk menutup firman Tuhan pada sore hari ini, saya ingin mengangkat satu kisah tentang Martin Luther dan istrinya, Katharina von Bora. Dalam kisah hidup Martin Luther, pernah dalam 3 hari itu, dia terpuruk dalam depresi yang sangat berat. Dia takut berat. Karena sangat besar masalah yang dihadapinya. Sehingga membuat dia mengurung diri ya dalam kondisi yang putus asa. Martin Luther ya, kita tahu ya adalah bapak reformator ya, saudara. Ya. Dia mengalami kehidupan demikian. Pada hari ketiga, istrinya Katharina von Bora datang kepadanya dan mengenakan pakaian perkabungan. Ya. Pakaian perkabungan, pakaian serba hitam itu, saudara ya, penutup hitam. Lalu Martin Luther bertanya kepada istrinya, siapa yang mati? Istrinya menjawab, Tuhan, Tuhan yang mati. Lalu Martin Luther menegur kepada istrinya dan berkata yang keras, apa yang kamu katakan? Tuhan mati? Tuhan tidak pernah mati. Kata istrinya, baik. Kalau Tuhan tidak pernah mati, mengapa caramu begitu? Caramu bersikap, caramu menghadapi persoalan, saya yakin, kata istrinya, Tuhan sudah mati. Saudara, dialog singkat ini memperlihatkan itu bagaimana dengan kondisi dan perasaan Martin Luther yang sedang kacau balau. Dalam persoalan yang begitu berat. Dalam mulutnya, dia boleh mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah mati. Tapi sikap dan perilakunya memperlihatkan bahwa Tuhan sudah mati. Dia murung, dia putus asa, dia mengurung diri. Kayak tidak berpengharapan lagi. Dan Tuhan itu mati. Nah, saudara, bukankah kita terkadang dalam situasi kondisi demikian? Kerap kali kita terlarut di dalam persoalan hidup kita. Bahkan kita terjerumus di dalamnya. Di dalam kondisi dan kehidupan yang dilanda oleh kesuraman, ketakutan, keputusasaan, kedukaan, kecewa berat. Di tengah kompleksnya masalah kehidupan ini. Pada akhirnya kita tidak bisa merayakan hidup ini. Kita terkungkung oleh masalah yang kita hadapi. Tampaknya masalah lebih besar daripada Tuhan kita yang besar. Saudara terkasih Tuhan, pada malam hari ini, mari kita memandang akan kehidupan yang dirayakan ini. Maut telah dikalahkan oleh Kristus. Kita telah memperoleh kemenangan itu. Sebab itu, saudara, mari kita menjadi saksinya. Saksi kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, mari kita perlihatkan hidup kita bahwa kita punya Kristus yang bangkit. Jangan kita sama dengan teman-teman kita yang belum percaya ketika menghadapi persoalan, masalah dalam kehidupannya. Kita punya Tuhan yang telah bangkit.
Bukan saja Maria Magdalena yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Bukan hanya Petrus atau rasul-rasul lainnya. Kita juga adalah saksi-saksi yang telah berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit. Oleh sebab itu, mari kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Amin. Kita rayakan itu. Hidup ini perlu dirayakan dengan sukacita. Karena Kristus telah bangkit bagi kita. Mari kita tenangkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Sebab Dia hidup. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan lembut. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita tundukkan kepala kita. Musik tetap dimainkan dengan lembut. Mari pada malam hari ini kita nyatakan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Kenyataan dan tentang kepastian kemenangan dalam Kristus perlu kita tekankan dalam hidup kita. Karena kita seringkali berperilaku seperti seorang pecundang, seorang yang sudah kalah. Mudah didatangi oleh keraguan dan kekhawatiran. Sering pula kita dikuasai oleh keputusasaan. Ingat, Kristus sudah memenangkan peperangan itu. Tugas kita hanyalah melanjutkan peperangan beberapa pertempuran lagi dalam hidup kita. Ketakutan terbesar sudah dikalahkan. Pantaskah kita membiarkan diri kita dalam kecemasan dan menenggelamkan diri dalam kehancuran? Sama sekali tidak. Saudara, mungkin kau punya banyak masalah dengan usaha, dengan anak istri. Masalah tentang kasih, relasi. Anak-anak muda mungkin masalah dengan sekolah, dengan masa depan. Kita mudah jatuh dalam pemikiran yang tidak rasional lagi. Relasi yang begitu kacau di dalam pernikahan kita. Masalah psikis yang tak pernah teratasi dan berpengaruh pada masalah rohani. Pada malam hari ini, ingat, Kristus telah menang di atas semua bagi kita. Ini yang memberikan kepada kita kekuatan. Datang kepada Dia, segarkan kembali iman dan rohanimu. Biarlah Tuhan memulihkan engkau pada malam hari ini. Karena di dalam Kristus Yesus tidak ada suatu kuasa pun yang dapat merebut hidup kita lagi. Sampai-sampai kuasa maut pun sudah dikalahkan bagi kita. Sudah diberikannya kemenangan bagi kita. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus menyegarkan hati kita sekali lagi. Dan kita perlihatkan dalam kehidupan kita bahwa saya punya Kristus yang hidup. Saya punya Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu kami hadir di sini penuh dengan masalah, penuh dengan dosa, penuh dengan ikatan belenggu-belenggu yang ada dalam diri kami. Biar pada malam hari ini Tuhan,
satu tantangan besar yang boleh kami serukan, yang boleh kami rayakan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ini menjadi seruan kemenangan kami yang kami rayakan dalam hidup ini. Karena Engkau telah bangkit daripada kematian dan mengalahkan dosa dan kuasa dosa dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir dengan masalah dosa, masalah pergumulan, masalah relasi, masalah keuangan, masalah dalam diri pribadi masing-masing. Biarlah mereka datang menyerahkan kepada Tuhan. Dan diingatkan sekali lagi bahwa di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Kristus telah diberikan kemenangan. Bahwa Kristuslah yang membawa kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Jemaat yang terkasih, saat ini